Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sherly Putri Utami dan juga kelompok saya ada Brian dan Rahmat akan mempresentasikan chapter 4 yaitu tentang persepsi pelanggan tentang jasa. Konten pembahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada persepsi pelanggan, yang kedua kualitas versus kepuasan pelanggan, yang ketiga contoh kualitas dan kepuasan pelanggan, yang keempat mempengaruhi kepuasan pelanggan, yang kelima hasil kepuasan pelanggan, yang keenam service quality, yang ketujuh dimensi kualitas layanan, dan yang terakhir upaya mempertahankan pelanggan. Persepsi pelanggan. Persepsi pelanggan yaitu tentang bagaimana konsumen menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap tentang jasa tersebut. Seperti dalam hal seperti penjadwalan, kecepatan layanan, keramahan layanan, ketepatan atau kesesuaian layanan, dan ketepatan informasi yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi, persepsi pelanggan itu kayak gambaran dari jasa tersebut atau layanan tersebut yang akan diterima pelanggan itu seperti apa dengan konsumen hanya melihat background atau melihat hanya depannya saja tanpa perlu bertanya. Konsumen akan menggambarkan seperti apa sih layanan yang akan diterimanya. Contohnya yaitu perusahaan bank, di mana konsumen dapat menabung atau meminjam uang di bank. Nah, di dalam persepsi pelanggan ini ada beberapa hal seperti jadwal. Nah, dari bank tersebut, apakah jadwal atau jam buka operasionalnya itu efektif atau tidak? Kemudian kecepatan layanan itu, kecepatan dalam menangani masalah pelanggan itu kayak cepat atau enggak? Ada keramahan layanan. Nah, keramahan layanan ini bagaimana pegawai bank tersebut ramah saat melayani konsumen, kemudian ketepatan atau kesesuaian layanan tuh sesuai nggak sama apa yang konsumen. Misalnya konsumen lagi kayak menabung, ya sudah berarti pegawai bank tersebut melayani konsumen untuk menabung uang, dan ketepatan informasi yang dibutuhkan. Jadi kayak misalnya konsumen ingin membutuhkan informasi tentang peminjaman uang, bagaimana alurnya. Nah, itu pegawai bank harus memberikan ketepatan informasi atau informasi yang tepat kepada konsumen. Kualitas versus kepuasan layanan. Kualitas layanan berfokus secara khusus pada dimensi layanan. Apabila pelayanan yang diterima atau dirasa sesuai dengan yang diharapkan oleh pelanggan, maka kualitas pelayanan dapat dipersepsikan baik dan memuaskan. Nah, apabila pelanggan tersebut menerima kayak apa yang dibutuhkan di layanan atau jasa tersebut, berarti pelanggan tersebut menggambarkan atau mempersepsikan bahwa kualitas atau layanan tersebut itu baik dan sangat dan cukup memuaskan. Kemudian ada kepuasan dipengaruhi oleh persepsi kualitas layanan, kualitas produk dan harga, serta faktor situasional dan faktor pribadi. Kepuasan dapat dikaitkan dengan perasaan pelanggan seperti senang atau tidak terkait dengan produk atau layanan. Jadi, kepuasan itu seperti pelanggan yang sudah menggunakan layanan kita dan merasa puas dan merasa hatinya senang, berarti pelanggan tersebut dikatakan puas terhadap pelayanan yang perusahaan itu berikan. Contohnya kualitas versus kepuasan layanan, yaitu contoh pada tempat kesehatan atau rumah sakit. Nah, dari sisi kualitas layanan, ini dapat dinilai berdasarkan atribut seperti apakah peralatan yang tersedia. Jadi kayak di dalam rumah sakit tersebut, peralatannya tuh lengkap atau tidak, seperti itu. Seberapa responsif staf terhadap kebutuhan pelanggan. Nah, seberapa kayak cepat gitu loh staf atau pegawai tersebut menangani pasien-pasiennya, dan apakah fasilitas tersebut terpelihara dengan baik. Jadi kayak fasilitas yang ada di rumah sakit tersebut itu apakah dipelihara atau dirawat dengan baik, seperti kayak toiletnya bersih atau tidak, dan juga lainnya. Sedangkan dari kepuasan pelanggan tersebut dipengaruhi oleh persepsi kualitas layanan, tetapi juga mencakup persepsi kualitas produk, seperti kualitas produk atau layanan. Jadi kayak kalau kepuasan itu dari sisi kualitas produk atau layanan, kualitas layanan itu jadi kayak apabila pelanggan merasa layanannya bagus dan ramah, tepat, sesuai informasinya, berarti pelanggan akan merasa puas. Kemudian harga keanggotaan atau berbayar. Jadi kayak
dari sisi harganya di rumah sakit tersebut itu tidak terlalu mahal. Nah, itu akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Faktor pribadi seperti keadaan emosi konsumen. Jadi kalau konsumennya itu merasa hatinya lagi senang, lagi moodnya baik, berarti kayak respon kepada pegawai rumah sakit atau apa juga akan enak dan akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Tapi kalau konsumennya kayak lagi moodnya jelek, berarti konsumen akan merasa tidak puas dengan hal tersebut. Kemudian ada faktor situasional yang tidak terkendali seperti pengalaman berkendara ke dan dari klub kesehatan atau rumah sakit. Jadi kayak seperti jauh dekatnya rumah sakit dan di jalan itu jalannya itu memadahi atau tidak, bagus atau tidak, itu juga akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, yang pertama itu ada fitur produk dan layanan. Jadi kayak dari sisi fitur produk dan layanannya itu akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Contohnya aja seperti hotel resort. Fitur-fitur terpenting mungkin termasuk area kolam renang, akses ke fasilitas golf, restoran, dan lain-lain. Jadi kayak apabila di hotel resort tersebut fasilitasnya lengkap, apalagi ditambah dengan harga yang murah, pelayanannya yang baik, yang ramah, itu juga akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang kedua ada emosi pelanggan. Emosi pelanggan juga dapat mempengaruhi persepsi kepuasan konsumen terhadap produk dan layanan. Seperti contoh, ketika konsumen dalam keadaan senang, maka respon terhadap pelayanan juga akan bagus. Begitu juga sebaliknya. Jadi, ketika mood pelanggan atau konsumen tersebut baik, maka respon atau tanggapan yang diberikan kepada layanan, kepada pegawai, seperti pegawai atau karyawan yang berinteraksi dengan kita juga akan baik. Kita juga akan memberikan tanggapan yang baik pula. Tapi kalau mood dari konsumen atau pelanggan tersebut itu jelek, maka konsumen atau pelanggan tersebut akan memberikan respon atau tanggapan yang secukupnya atau bahkan jelek kepada pelayanan tersebut. Faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan yang ketiga yaitu pelanggan lainnya seperti anggota keluarga, rekan kerja. Kepuasan pelanggan sering dipengaruhi oleh orang lain. Seperti contoh, kepuasan keluarga tentang tujuan liburan dan kepuasan dengan perjalanan dipengaruhi oleh reaksi dan emosi anggota keluarga individu. Jadi, masing-masing individu itu kan pasti berbeda. Di dalam satu keluarga pasti ada beberapa pendapat sehingga akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Jadi, misalnya si anggota keluarga si A ini setuju atau merasa dia puas, merasa dia layanannya bagus, perjalanannya enak, menyenangkan, seru. Berarti konsumen atau anggota keluarga si A ini merasa puas, tapi ada beberapa yang orang tidak setuju dengan perjalanan tersebut karena pendapatnya kepada perjalanan A bukan perjalanan B. Nah, dia akan merasa bahwa kurang puas terhadap pelayanan tersebut. Hasil kepuasan pelanggan. Hasil kepuasan pelanggan. Di dalam hubungan ini sangat kuat ketika pelanggan sangat puas. Dengan demikian, perusahaan yang hanya bertujuan untuk memuaskan pelanggan mungkin tidak cukup, tetapi perusahaan melakukan untuk menimbulkan loyalitas. Jadi, tujuan perusahaan membuat pelanggan puas itu tidak hanya semata-mata untuk membuat pelanggan puas, tapi perusahaan juga mempunyai tujuan lain, yaitu supaya pelanggan tersebut menjadi loyal kepada perusahaan kita. Jadi, untuk suatu waktu ke depan atau next selanjutnya, pelanggan tersebut akan membeli produk kita, kayak selalu menggunakan jasa atau layanan di perusahaan kita. Selanjutnya adalah service quality. Nah, service quality ini merupakan kualitas pelayanan akan menjadi unsur dominan dalam evaluasi pelanggan dalam kasus di mana layanan pelanggan atau jasa yang ditawarkan dalam kombinasi dengan produk fisik atau misalnya layanan TI dan layanan auto. Kualitas pelayanan juga mungkin penting dalam penentukan kepuasan. Jadi maksudnya adalah service quality adalah seberapa jauh perbedaan antara harapan dan kenyataan para pelanggan atas layanan yang terima. Jadi service quality dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi pelanggan atas layanan yang benar-benar mereka terima dengan layanan sesungguhnya yang mereka harapkan. Selanjutnya kualitas layanan dimensi. Terdapat 5 dimensi layanan, antara lain yang pertama adalah keandalan, yaitu kemampuan untuk melakukan layanan yang dijanjikan dan akurat.
Nah, keandalan berarti bahwa perusahaan memberikan janji-janji promisnya tentang pengiriman, penyediaan layanan, penyelesaian masalah, dan harga. Pelanggan ingin melakukan bisnis dengan perusahaan yang menepati janji mereka, terutama janji-janji mereka tentang hasil layanan dan atribut layanan inti. Selanjutnya yang kedua, responsiveness, atau kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan yang cepat. Dimensi ini menekankan perhatian dan ketepatan dalam berurusan dengan permintaan pelanggan, pertanyaan, keluhan, dan masalah. Responsiveness dikomunikasikan kepada pelanggan dengan lamanya waktu mereka harus menunggu bantuan, menjawab pertanyaan, atau perhatikan terhadap masalah. Nah, contohnya adalah perusahaan yang memiliki call center 24 jam. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu jaminan, yaitu pengetahuan karyawan dan kesopanan dan kemampuan mereka untuk menginspirasi kepercayaan dan keyakinan. Maksudnya kepercayaan dan keyakinan dapat diwujudkan dalam orang yang menghubungkan pelanggan untuk perusahaan seperti broker sekuritas, agen asuransi, pengacara, atau konselor. Dalam konteks layanan seperti perusahaan berusaha untuk membangun kepercayaan dan loyalitas antara orang-orang kunci, kontak, dan pelanggan individu. Yang keempat adalah empati, artinya peduli perhatian individual yang diberikan kepada pelanggan. Jadi inti dari empati adalah menyampaikan melalui layanan pribadi bahwa pelanggan yang unik dan khusus dan kebutuhan mereka dipahami. Pelanggan ingin merasa dimengerti oleh dan penting untuk perusahaan yang menyediakan layanan kepada mereka. Yang kelima itu tangibles, yang artinya penampilan fasilitas fisik, peralatan, personil, dan materi komunikasi. Yang artinya industri jasa yang menekankan tangibles dalam strategi mereka mencakup layanan di mana kunjungan pelanggan pendirian untuk menerima layanan seperti restoran dan hotel, toko retail, dan perusahaan hiburan. E-service quality merupakan penilaian pembeli sejauh mana penjual memfasilitasi efisiensi dan pembelian yang efektif dan penjual memfasilitasi pengiriman yang cepat tanggap layanan berkualitas tinggi. Dimensi utama kualitas layanan elektronik ialah efisiensi, pemenuhan, ketersediaan sistem, dan privasi. Terdapat 4 dimensi inti yang pelanggan gunakan untuk website di mana mereka tidak mengalami pertanyaan atau masalah. Yang pertama adalah efisiensi, kemudahan dan kecepatan mengakses dan menggunakan situs. Pemenuhan, sejauh mana janji-janji situs tentang pengiriman pesanan dan ketersediaan barang terpenuhi. Seterusnya, ketersediaan sistem, fungsi teknis yang benar dari situs. Dan yang terakhir adalah privasi, tingkat di mana situs tersebut aman dan melindungi informasi pelanggan. Berikutnya, terdapat 3 dimensi bahwa pelanggan menggunakan layanan pemulihan ketika mereka memiliki masalah atau pertanyaan. Yang pertama adalah responsiveness, penanganan yang efektif terhadap masalah dan kembali melalui situs. Selanjutnya adalah kompensasi, tingkat di mana situs mengkompensasi pelanggan untuk masalah. Dan yang terakhir adalah hubungi, ketersediaan bantuan melalui telepon atau perwakilan secara online. Upaya mempertahankan pelanggan. Upaya mempertahankan pelanggan merupakan pengemudi atau stimulus lain dari loyalitas pelanggan, yaitu berbeda dari kualitas atau kepuasan yang telah menarik perhatian dari bisnis.